Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana subulus salam wa afhamana fi syari'atil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim ila akhir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man masaha ra'sal yatim lam yamsashu illa lillah kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanat ila akhirih. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak RT Arif RT 02 Kampung Kareo. Yang saya hormati Ustazah Umi Arfan selaku penasihat Majelis Taklim Mushola Al-Ikhlas. Yang saya hormati Bapak Taufik selaku perwakilan dari DKM Mushola Al-Ikhlas. Yang saya hormati Ibu RT yang selalu setia mendampingi Bapak RT. Setia atau takut Bu RT? Setia ya? Setia RT. Gak takut apa-apa, insya Allah amanah beliau. Dan yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Mushola Al-Ikhlas Ibu Meti. Yang saya hormati Bapak Operator di belakang, terima kasih sudah mengatur acara ini, sound sistemnya dengan baik. Dan yang saya hormati seluruh anggota Majelis Taklim Mushola Al-Ikhlas. Dan yang saya sayangi anak-anakku, teman-temanku yang pada hari ini berkumpul di mushola ini. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, karena pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah, dan yang paling utama masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita semuanya bisa hadir di tempat yang mulia ini dengan harapan mudah-mudahan langkah kita menuju tempat ini diberikan pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita berupa nikmat sehat, kita wajib mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Coba seumpama kita nggak diberi kesehatan oleh Allah atau nikmat Allah dicabut, kira-kira kita bisa datang sini apa enggak? Nggak bisa ya. Makanya kita patut bersyukur. Ngaji itu paling susah kalau hadapannya sama konsumsi. Kalau sudah makan lupa ini resikonya orang ngaji itu ya begini. Orang ngaji bagi konsumsi sana sini, tapi itu adalah cobaan buat kita. Ya teman-teman ya, anak-anakku semuanya, kita patut bersyukur karena apa?
Nikmat Allah itu kalau seumpama kita hitung-hitung tidak bisa kita hitung, nggak akan bisa. Ya, wa in ta'uddu nikmat Allahi la tuhsuha. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu. Seumpama nih, detik ini Allah cabut nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa udara. Coba, Neng, Allah cabut nikmat Allah, satu nikmat saja yang Allah berikan kepada kita berupa udara yang ada saat ini. 5 menit. Ya, siapa yang buat? Nah, tes. Kamu tutup hidungmu, kamu tutup mulutmu, nggak usah bernapas selama 5 menit. Siapa yang buat? Nggak ada ya. Itu nikmat Allah baru satu saja, belum nikmat-nikmat yang lain. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah setiap waktu, setiap nafas yang kita hembus, supaya kita termasuk orang-orang yang beriman, yang mau bersyukur atas nikmat Allah. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kehadiran baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umatnya dan juga orang-orang yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat kita mendapatkan syafaat atau rahmat dari beliau. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal. Bukan jadi kasih waktu berapa menit ini saya? Untung atau berapa nih? 1 jam? 2 jam? Kuat enggak? 2 jam? Kuat apa enggak? Nah, ya kita sesuaikan. Anak-anakku, para hadirin rahimakumullah, saat ini kita berada tepat pada tanggal 10 Muharram, atau biasanya kita sebut dengan hari Asyura. Dalam artian sudah layak di daerah kita, di negara kita, bahwasanya setiap tanggal 10 Muharram itu menjadi lebarannya anak yatim. Ya, anak-anak, di sini yang paling kecil siapa? Yang paling kecil, yang sudah ditinggal bapak atau ibunya ada? Ini yang ini. Nah, itu yang berdiri? Bukan. Oh, bukan. Coba cuk. Yang paling kecil angkat tangan. Yang bapaknya sudah tidak ada, angkat tangan. Yang bapaknya sudah tidak ada. Loh, baru 2 orang. Yang ibunya sudah tidak ada. Loh, enggak ini. Enggak, bapak ibunya masih ada. Hah? Orang tuanya enggak ada. Bapak atau ibu yang ada? Oh, yang ini. Yang nggak ada bapak atau ibu, sayang? Bapak nggak ada. Sekarang umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun. Ayu, umurnya berapa Ayu? 9 tahun. Anak-anakku, jangan pernah kalian merasa minder dengan keadaan yang saat ini kalian hadapi. Berapa banyak orang sukses yang bisa mengubah dunia ini dengan berlatar belakang anak yatim ataupun anak piatu. Satu, orang yang sangat berpengaruh di dunia ini, yang sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu sejak kecil. Ada yang tahu siapa? 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 Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sejak kecil sudah menjadi
yatim. 2 bulan usianya wafat ayah andanya. Terus ya, 2 bulan usianya wafat ayahandanya. Di akhir syairnya berapa? 6 tahun usianya wafat ibundanya. Subhanallah, ya Allah, beliau sejak di dalam kandungan beliau sudah ditinggal ayahnya. 2 bulan dalam kandungan. Berarti Rasulullah Muhammad itu tidak pernah melihat dengan zahir bagaimana wajah ayahnya, tapi beliau bisa sukses ya. Jadi dengan beberapa kisah yang ada, anak-anakku jangan pernah patah semangat. Insya Allah kesuksesan ada di depan. Selain Rasulullah Muhammad, ada salah satu imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari itu salah satu imam terbesar dalam ilmu hadisnya Nabi. Setiap ada hadis pasti ada Bukhari, Muslim. Bahkan kalau ada perawi dari para hadis itu Imam Syekhoni atau Imam Syekhoni, itu 2 orang yang menjadi rujukan, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sejak kecil Imam Bukhari juga sama, ditinggal ayahnya. Ibunya berusaha mendidik anaknya, sehingga ketika usia 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Qur'an. Luar biasa background anak yatim. Karena memang ini biasanya salahnya itu ada di kita. Statement atau mindset orang-orang mengatakan bahwasanya anak yatim itu biasanya salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Oh, kalau ada orang mengatakan anak yatim itu biasanya nakal, berarti sama saja ngatain Rasulullah, ngatain Imam Bukhari. Salah. Tidak semua anak yatim itu kalau ada hanya 1-2 orang. Yang ketiga ada Al-Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sama seperti Imam Bukhari, sejak kecil beliau ditinggal ayahnya. Imam Syafi'i itu lahir di daerah Gaza, daerah Palestina. Ya, dari kecil beliau sudah ditinggal orang tuanya. Belajar tanpa kenal lelah, sehingga beliau menjadi salah satu ulama yang sangat terkemuka di dalam bidang ilmu fikih. Selanjutnya ada Imam Hambali. Imam Hambali juga sama, beliau sejak kecil ditinggal orang tuanya, sehingga beliau kesulitan dalam ekonomi, susah untuk makan, tapi orang tuanya tidak pantang arang, sehingga mendidik anaknya supaya bisa menjadi anak yang sukses di masa depan. Selain dari keempat beliau tadi, ada satu kisah yang sangat menarik bagi anak yatim. Diperhatikan. Ada satu sahabat Nabi yang hidup pada zaman Nabi, yang mana beliau selama hidupnya tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi beliau tergolong sebagai makhluk akhirat atau orang yang namanya ada di surga. Siapa beliau? Beliau adalah Uwais Al-Qarni. Dalam satu kisah, Uwais Al-Qarni ini ditinggal ayahnya, sehingga selama
hidupnya ya perhatikan supaya kalian bisa mengambil ibadah dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini ditinggalkan ayahnya sejak kecil sehingga beliau mempunyai tugas berat yaitu menjaga ibunya sampai berusia 10 tahun, 15 tahun sehingga beliau mendengar ada nabi yang diutus oleh Allah, nabi akhir zaman yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Uwais Al-Qarni ini dengan sangat kangennya, sangat ingin untuk bertemu dengan Nabi. Tapi dia berpikir, kalau tahu bapak saya nemuin Nabi, siapa yang jaga ibu saya? Akhirnya karena memang keinginan yang sangat kuat, si Uwais Al-Qarni ini datang kepada ibundanya. Bun, saya ingin berjumpa dengan Rasulullah di Makkah. Padahal jarak daripada daerahnya Uwais Al-Qarni ini sampai ke Rasulullah itu kalau perjalanan itu bisa 5 sampai 6 hari zaman dahulu. Dipaksakan oleh Uwais Al-Qarni akhirnya mendapatkan izin dari ibunya. Tapi izin dari ibunya berkata seperti ini, silahkan kamu bertemu Rasulullah, tapi jangan lama. Ini berarti kan anakku, apapun yang diucapkan oleh orang tua kita jangan pernah kita hianati atau jangan pernah kita bantah. Omongan orang tua itu merupakan kunci untuk kesuksesan kita. Jadi kalau mau sukses maka harus nurut sama orang. Kalau mau sukses harus nurut sama orang. Karena orang tua itu kunci kesuksesan kita dunia dan akhirat. Gak ada ceritanya di dunia ini orang yang berani sama orang tua hidupnya sukses. Nggak ada. Ya. Gak ada satupun orang yang sukses di dunia ini yang berani melawan orang tuanya. Nah, salah satu kisahnya Uwais Al-Qarni. Akhirnya berangkatlah Uwais Al-Qarni berjumpa kepada Nabi, menemui Nabi. Tapi sayangnya ketika sampai di Makkah, beliau tidak bisa menjumpai Rasulullah karena Rasulullah saat itu sedang memimpin perang. Jadi kalau ketemu, aduh, kerja jauh-jauh, menemani saya perjalanan, sudah ninggalin ibu saya. Akhirnya apa? Akhirnya Uwais Al-Qarni karena ingat pesan orang tuanya jangan lama-lama di sana. Akhirnya pulang beliau. Ketika sudah sampai di rumah, kecintaan Uwais Al-Qarni, keinginan Uwais Al-Qarni untuk berjumpa Nabi saat itu juga sudah mulai hilang. Karena apa? Karena ya itu cobaannya tidak bisa meninggalkan ibunya. Karena posisi ibunya, Uwais Al-Qarni ini ibunya itu tidak bisa lumpuh. Jadi kalau ditinggal tidak memungkinkan. Akhirnya setelah beberapa hari, ibunya Uwais Al-Qarni memanggil Al-Qarni ini, Uwais, sini Uwais. Ibu itu punya satu keinginan yaitu saya ingin naik haji, ingin melaksanakan ibadah haji. Waduh, Uwais Al-Qarni berpikir, lah saya gimana ini bawa ibu saya, sedangkan ibunya itu lumpuh. Bagaimana bisa jalan sampai ke Mekah, sedangkan ibunya lumpuh? Tapi Uwais Al-Qarni karena dia anak yang soleh, dia tidak menolak keinginan orang tuanya. Akhirnya Uwais Al-Qarni dari sejak ibunya ngomong seperti itu, beliau mengambil satu domba. Ada kisahnya sapi, ada kisah lagi mengambil satu onta. Setiap hari dipanggul si onta, si sapi atau si kambing tadi itu, dipanggul naik ke atas bukit, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Untuk apa? Untuk menjaga
latihan. Kalau nanti ibunya dari berangkat pergi haji, Uwais Al-Qarni sudah mampu menggotok ibu. Digotok. Latihannya pakai anakan domba, ya, anakan unta, atau ada yang bisa pakai sapi, ada yang bisa pakai domba. Bolak balik dia naik turun. Untuk apa? Latihan supaya bisa membawa ibunya ke. Nah, ketika sudah dibawa punya, pergilah Uwais Al-Qarni gendong ibunya sampai ke tanah, sampai di Mekah. Dia juga gak ketemu lagi sama Nabi, akhirnya pulang. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mau wafat, beliau berpesan kepada sahabatnya, sahabatku, kalau nanti kamu pergi di daerah tersebut, maka carilah seseorang, mintalah doa kepadanya, dan mintalah pengampunan dari Allah melalui dia. Dia bukan penduduk bumi, tapi melainkan dia adalah penduduk akhir. Jadi nama Uwais Al-Qarni itu sudah ada di akhirat, sudah ada di. Karena apa? Karena mau berbakti sama orang. Anak-anakku yang saya sayangi, ini adalah beberapa orang yang sukses tanpa adanya orang. Sama anak-anakku, saya usia 2 tahun, ayah saya juga meninggal. Jadi saat ini itu saya nggak punya gambaran, aduh bapak saya itu gantengnya bagaimana, kumisnya bagaimana, jenggotnya bagaimana, nggak tahu. Karena sejak usia 2 tahun saya juga ditinggal bapak. Alhamdulillah. Ya walaupun kami kehidupan berkecukupan, ya namanya ibu sendiri mengurus anak. Kebetulan saya itu saudara 3 orang, semuanya laki-laki, yang otomatis makanya banyak laki-laki. 3 orang. Jadi kakak saya itu usia 5 tahun, saya usia 2 tahun, adik saya di dalam kandungan usia 7 bulan. Itu bapak saya meninggal. Ya namanya orang kampung, kita nggak punya keekonomian, sekolah repot bayar. Ibu ya, yang ditinggal suaminya ada ibu, ada bu, yang ditinggal suaminya mana? Susah bu ya. Ya Allah, kalau tinggal suami, kita kerja sendiri, saya bayar ya Allah ibu saya. Seorang ibu yang ditinggal suami atau anak yang berani melawan ibunya yang suaminya sudah tidak ada atau bapaknya tidak ada, itu sangat jahat. Ternyata seorang ibu untuk mengangkat anaknya untuk menjadi anak yang soleh itu luar biasa. Pagi-pagi harus bangun, apapun dikerjakan. Karena apa? Gak ada yang bantu. Suami juga gak ada, anak masih kecil, berusaha sekuat mungkin untuk apa? Untuk bisa membawa anaknya bisa sukses. Ya, sekolah aja susah. Makanya anak-anakku jadi anak yang soleh, bahagiakan bapak atau ibuku yang sudah ditinggal pasangannya. Jangan pernah buat mereka kecil. Karena perjuangan beliau yang sudah tidak ada pasangan itu luar biasa. Jangan pernah kecewakan mereka. Mereka mati-matian mencari rezeki berapa buat kita sebagai anaknya. Sekolah bayar. Saya dulu waktu lulus SMP, lulus MTS sama aku, sedikit cerita. Lulus MTS itu orang tua saya tawaran ke saya, kamu tahu ibu nggak punya duit. Ada 2 pilihan waktu itu yang ditawarkan ibu saya. 1, kamu mau sekolah aliyah saja atau mau mondok saja.
Dua pilihan yang aslinya sangat saya inginkan keduanya. Saya ingin sekolah, ingin mondok. Tapi karena keadaan ekonomi dari orang tua, sehingga saya harus memilih salah satu. Ya sudah, bismillah. Karena saya ingin mondok, akhirnya saya pilih mondok tanpa harus sekolah. Sekolah saya tinggalkan, saya relakan, saya tinggal mondok, saya bisa dapat ilmu, saya bisa bagaimana beragama dengan baik. Akhirnya saya putuskan mondok. Aduh, kalau pagi begitu saya lihat begitu teman-teman sebaya saya berangkat, aduh wangi-wangi pakai seragam. Saya cuma di tempat wudhu begitu, saya ngeliatin di pondoknya, di tempat wudhu liatin, ya Allah yang sekali anak gitu ya, bisa sekolah, bisa mondok, bajunya wangi. Sedangkan saya waktu itu harus kalau pagi begitu saya usahakan bisa sholat duha, begitu mau itu ngeliatin begitu. Ya Allah enak sekali, makanya punya orang tua lengkap begitu, ada bapak, ada ibu, bisa sekolah, bisa mondok. Aduh, saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan para derajat orang tua saya diangkat ke derajat saya. Kalau lagi pas nganggur, lagi ada kerjaan di luar, saya berangkat. Jadi pernah satu waktu itu saya berangkat kerja, sedangkan tetangga saya itu berangkat sekolah. Namanya anak pondok, malu-malu kucing. Jadi kalau berangkat kerja, bajunya kan lusuh, saya pakai topi Spiderman begitu. Jadi cuma kelihatan mukanya. Dan tidak malu ya, anak muda itu ya. Hei, bang, malu ya sama ceweknya? Malu. Kita berangkat, kita pakai hanya jelek, baunya apek kata orang petani, sama orang yang berangkat sekolah berbarengan begitu. Ya Allah, kita berangkat kerja, sedangkan teman-teman kita berangkat sekolah. Jomplang banget rasanya. Ya Allah, waktu itu saya berdoa, ya Allah, bagaimana ini? Akhirnya setiap hari berdoa, ada kabar baik. Ada kabar baik dari paman saya yang kebetulan tinggal di sini. Akhirnya ada sebuah pesantren yang gratis, mondok gratis, sekolah gratis, bahkan bisa sampai sarjana gratis semua. Orang tua tidak perlu mengeluarkan sepeser pun buat biaya anaknya dalam hal pembayaran. Ya cuma mungkin beli baju, beli kitab. Saya lihat, saya berangkat, saya mau. Begitu ditawarin orang, mau nggak mondok dan sekolah gratis sampai kuliah? Oh mau, tanpa pikir panjang. Padahal saya di pesantren waktu itu, saya ujian USKO. Jadi untuk naik ke tingkatan itu yang kelas 3 ujian USKO. Saya tinggalkan, saya sudah bayar, saya tinggalin. Kenapa? Karena saya ingin sekolah dan juga mau. Akhirnya berangkat, ternyata nyampe pondok, Allah akan cobaan saya tidak hilang begitu saja. Di pondok, namanya di pondok, beriwan santrinya ribuan. Ya Allah, saya itu kalau sarapan bu, nah teman-teman, sarapan itu waktu tahun 2005 itu, sarapannya itu cuma satu suap. Gak percaya kalian? Pasti gak percaya. Itu di pondok. Sarapan itu cuma satu suap. Makan siang itu satu centong. Makan malam satu centong. Kira-kira kamu kuat apa enggak seperti itu? Lapar apa enggak? Lapar pasti. Akhirnya saya akalin. 2005, 2006 itu cobanya masih sama itu. 2007 saya sudah mulai punya insting yang bagus. Akhirnya supaya saya tidak lapar, nasi yang satu centong tadi itu dicampur sama air supaya ada kuahnya, pakai air hangat sama pakai garam. Nikmat orang apa? Ya, itu berlangsung sampai 2009. Alhamdulillah 2009 pondok sudah ada mulai perubahan, maka sudah mulai alhamdulillah sampai bisa kuliah, sampai bisa lulus. Ya alhamdulillah sampai sekarang bisa duduk di depan kalian. Berkat apa? Berkat doa orang tua kita dan juga semangat kita untuk mau sukses apa enggak?
Mau sukses apa enggak? Mau sukses apa enggak? Harus belajar dengan sungguh taat sama orang tuh, jangan pernah melawan orang tuh. Hadirin, alhamdulillah rahimakumullah. Nah ini sekarang ngomongin orang tuanya nih, para jamaah semuanya. Kenapa pada tanggal 10 Asyura itu kita harus memperingati anak yatim atau santunan anak yatim? Ada beberapa manfaat yang luar biasa nih Bapak Ibu untuk bulan Asyura. Salah satunya apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Abi Umamah anna Rasulullah SAW qala, man masa ra'sa yatimi lam yamsashu illa lillah kana lahu bi kulli syaratin marat 'alaiha yaduhu hasanan wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini wa farraqa baina usbu'aini as-sababati wal wusta." Jadi barang siapa yang di bulan Asyura atau barang siapa orang yang mau mengusap kepala anak yatim, maka setiap helai rambutnya anak yatim tersebut itu ada satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, Bu, lihat tuh. Yang nyumbang siapa ini? Semuanya nyumbang ini untuk anak yatim. Ibu-ibu bisa lihat ini anak yang peci putih. Coba sekarang Bu Imam, hitung rambutnya ada berapa? Kira-kira ada berapa itu rambutnya? Ada 1000. Kalau seumpama ini anak yatim sekarang ini yang ada 50 anak kali 1000 berapa kebaikan? 50 kali 1000 berapa berarti? Nggak pernah ngitung dulu ya buat ya. Satu rambut anak yatim ketika kita usap kepalanya maka akan ada satu kebaikan. Kalau seumpama ini rambutnya satu anak ini ada 1000 helai, sedangkan yang hadir ada 50, maka jadi 50. Berarti hari ini kalau kita mau ngusap kepala anak yatim yang hadir hari ini, maka hari ini kita akan mendapatkan 50.000. Makanya jangan pernah ngatain anak. Ini anak ini nih ada dua hal. Satu bisa membawa keberkahan, satu bisa membawa kecelakaan. Berani mengungkap anak yatim, maka dunia akhiratnya kita akan hilang begitu. Ara'aital ladzi yukadzibuna bid-din fadzalikal ladzi yad'u. Tahukah kalian orang-orang yang berdusta atas agamanya? Salah satunya fadzalikal ladzi yad'u. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang berani menghardik anak yatim. Marahin mereka bahaya. Di kepala mereka ada kasih sayang dan Rasulullah Muhammad SAW. Lanjut di hadisnya Nabi, kalau kalian wahai umatku yang mau mengusap kepala anak yatim dan mau menyayangi mereka, engkau akan bersama saya. Dengan saya dibagikan seperti ini. Jadi kahata ini wafarraqa baina usbu'aini as-sababatu wusta. Jadi beliau mengibaratkan barang siapa yang mau mengusap kepala anak yatim dan menyayangi anak yatim itu dengan Rasulullah seperti ini. Berarti sangat mau nggak? Bungkus. Mau dengan Rasulullah nggak bungkus? Mau nggak? Maunya dengan Pak Udin nggak mau. Nanti di sono ketemu di akhirat ya Udinnya. Amin. Masuk surga bareng ya Udinnya. Amin. Mau pilih bungkus sama pilih bidadari?
Kalau sudah dekat dengan Rasulullah, maka satu keutamaan kita apa? Kita tidak akan masuk neraka, pasti kita akan masuk surga. Nah, ada Alkisah dalam sebuah kitab, itu ada seseorang namanya Asyikoh. Asyikoh ini seorang saudagar kaya raya zamannya, sangat kaya. Beliau adalah pedagang kurma, tapi karena setiap roda kehidupan itu berputar, suatu saat bangkrut. Asyikoh itu bangkrut, usahanya hancur, sehingga kehidupannya sangat miskin banget, sangat miskin Asyikoh itu. Nah, suatu hari ketika menjelang Asyura, malam Asyura berarti kemarin lah, Asyikoh itu datang ke satu masjid di Baitul Maqdis. Dia datang ke Baitul Maqdis untuk beribadah dari malam itu beribadah sampai pagi hari. Habis sholat duha, karena biasanya di masjid di Baitul Maqdis itu orang perempuan dulu nggak boleh masuk, khusus untuk Asyura dibuka tuh Baitul Maqdis. Ketika Asyikoh ini sedang berdoa, datang seorang ibu dan seorang anak datang kepada Asyikoh berkata seperti ini, wahai Tuhanku, kehidupanku saat ini sangat kekurangan. Ayah anak ini sudah meninggal dari beberapa tahun yang lalu. Kehidupanku sangat apa, kebutuhan tidak ada, bahkan baju pun tidak ada. Apakah engkau berkenan untuk memberikan sesuatu kepada kami, wahai Tuhan? Asyikoh bingung, karena Asyikoh juga waktu itu sedang bangkrut, tidak punya apa-apa. Asyikoh berpikir, kalau saya mau ngasih apa, saya nggak punya apa-apa. Tapi kalau saya nggak ngasih, saya malu nanti kepada Rasulullah ketika ditanya, kenapa engkau nggak ngasih anak anak? Bingung Asyikoh. Akhirnya Asyikoh pulang, diajaklah si ibu sama si anak tersebut pulang. Sampai depan rumahnya, ibunya suruh tunggu di depan. Asyikoh masuk ke dalam rumah, mengganti baju yang tadi dipakai Asyikoh beribadah, dikasihkanlah kepada si ibu tersebut. Karena Asyikoh sudah tidak punya apa-apa lagi, cuma tinggal baju itu yang paling bagus. Akhirnya dikasihkanlah si baju tersebut kepada si ibu. Akhirnya Asyikoh berkata seperti ini, mudah-mudahan yang saya berikan ini ada manfaatnya buat ibu dan anak ibu. Dibawa pulang sama si ibu tersebut. Malam harinya ketika habis sholat tahajud, Asyikoh tertidur. Di dalam tidurnya datanglah pujaan hatinya Pak Udin, bidadari. Datang itu bidadari dalam mimpinya Asyikoh. Bidadari datang ke situ, Asyikoh kaget. Namanya bidadari itu cantiknya luar biasa bro. Kulitnya ini bidadari itu sampai alur, dalam kitab Duratun Nasih itu menjelaskan kulitnya bidadari itu sampai jalur darahnya itu saking putihnya kelihatan. Kalaulah bidadari ini mau meludah, kalaulah nih, ibarat di kitab itu, kalaulah bidadari ini mau meludah ke bumi, semua bumi ini akan ini kalau yang meludah saya Pak Topik ya yang datang salah. Tapi ini kalau bidadari meludah nih ke dunia, maka isi dunia ini semuanya itu gambaran bidadari. Masa kita nggak mau bidadari Pak Budi? Mau nggak kalau kita nggak mau bidadari? Datang itu bidadari. Asyikoh kita ada selama hidupnya nggak pernah melihat orang secantik itu, sebersih itu, sewangi itu. Kaget Asyikoh tanya, siapa itu? Asyikoh bilang, saya adalah Asyura. Saya
asyur. Nah, kenapa engkau datang ke sini? Dijawab sama bidadari, karena saya dihadiahkan oleh Allah untuk kamu. Kenapa saya bisa seperti ini, bisa mendapatkan hadiah seperti ini, kata Asyikoh? Karena tadi pagi engkau memberikan satu potong baju kepada seorang ibu-ibu yang datang kepadamu dan membawa anak yatim. Paket akhirnya terbangun Asyikoh. Ternyata mimpi, bidadari, tapi ternyata mimpi. Tapi bangunnya Asyikoh di dalam kamar itu rumahnya wangi, padahal cuma sebatas mimpi, tapi wangi rumahnya. Akhirnya Asyikoh sholat 2 rakaat. Dalam sholatnya, setelah selesai sholat, Asyikoh berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang mimpi tadi itu benar-benar ada Asyura yang menjadi hadiah buat saya, matikan saya saat ini juga. Akhirnya Allah kabulkan permintaan Asyikoh. Asyikoh mati untuk mencapai imbalan yang Allah beri, yaitu seorang bidadari yang bernama Asyura. Orang yang menyayangi anak yatim, orang yang mau menyantuni anak yatim, maka dia insya Allah akan masuk surga. Bu Meti semangat ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa dapat tembus 40 juta. Biar lebih banyak lagi anak yatim yang bisa disantun. Semangat, semangat, dan semangat untuk mengurus mereka. Karena ada 2 hal yang sangat berkenaan dengan mereka. 1 keberkahan, 1 kecelakaan. Kita mau pilih berkah atau pilih, otomatis kita akan pilih. Nah, 1 lagi keutamaan dengan anak yatim, yaitu barang siapa yang mau hatinya lembut. Nih Bapak Ibu, orang itu qaswatul qulub itu salah satu obatnya qaswatul qulub atau hati yang keras, yaitu menyayangi anak yatim. Qaswatul qulub itu penyakit yang luar biasa susahnya diobati. Ya, dinasihati tidak masuk, dinasihati dikira ceramah, dikira ngomongin, kumpul dikit ngomongin orang. Itu tanda-tanda qaswatul, hatinya keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih lihat live TikTok. Aduh, tasnya bagus. Sholatnya, bila mau sholat, tamunya datang batal. Dosa gitu. Mundur waktu. Ngumpul majlisan, habis majlisan dapat ceramah awal senang. Nyampe rumah, ada ibu-ibu yang gak ikut majlisan, manggil, Bu Imam mampirlah Bu Imam, ngobrol apa yang ngobrolin? Wallahu a'lam bishawab. Itu tanda-tanda orang qaswatul. Dinasehatin susah banget. Nah, kalau ingin lembut hatinya, Bapak Ibu, sayangilah mereka. Karena ada salah satu sahabat datang kepada Nabi, ya Allah, ya Nabi Allah, saya ini orang yang sangat keras hatinya, berilah petunjukmu ya Rasulullah. Oh, kalau kamu hatimu keras, sayangi hati. Insya Allah hatimu akan lemah. Kalau kita sayang anak yatim, kita selalu menyantuni anak yatim, maka insya Allah hati kita akan mudah untuk beribadah, susah untuk ngomongin insya Allah. Melihat sesuatu yang tidak baik, pasti hatinya tergerak untuk berbuat baik. Melihat ada batu di jalan, dengan sukarela kita menyingkir. Itu tanda-tanda hatinya lembut. Susah Bapak Ibu untuk mempunyai hati yang lembut itu.
susah sekali. Makanya salah satu caranya Rasulullah memberikan pengetahuan kepada kita, sayangilah anak. Baik tuh, baik tuh, baik tuh, baik. Palestina, Argentina, Argentina. Ya tahu nggak? Namanya siapa? Namanya siapa? Mas Abugra. Bapak atau ibunya yang nggak ada? Ibunya ada, bapaknya nggak ada. Ibunya ada di sini. Ibunya ada di sini nggak? Ngaji. Subhanallah. Namanya siapa? Hah? Bapak atau ibunya yang nggak ada? Bapak, ibunya ada di sini? Ada. Oh, lagi sakit, mudah-mudahan cepat sehat ya. Disayangi ibunya ya. Disayangi ibunya ya, dijaga ya. Yang baju hijau, bapak atau ibunya yang nggak ada? Bapak nggak ada, ibunya ada di sini. Yang mana? Yang mana? Kerudung. Oh itu ibu. Usia berapa ditinggal bapaknya anak ibu? 6 tahun. Rasulullah tinggal ibunya itu 6 tahun. Alhamdulillah sayang ibunya ya, ya. Siapa namanya? Agus. Agung. Sayang sama ibunya ya. Sayangi ya. Setiap hari selalu sama ibunya ya. Peluk ibunya ya. Karena kesuksesanmu ada di ridho orang. Ridho Allahi bi ridho walidayhi. Subhanallahi bi ridho. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang, dan marahnya Allah tergantung marahnya orang. Sayangi orang tua kita, bapak ibu kita, supaya kehidupan kita akan sukses dunia akhirat. Untuk para jamaah semuanya, mari kita sayangi mereka. Kita santuni mereka, kita sayangi mereka. Jangan pernah menghardik mereka kalau mereka tidak ada kesalahan. Kalau mereka berbuat salah, maka patut kita nasihati, bukan kita marahi atau kita menghardik mereka. Karena ada kemungkinan kalau kita menyayangi mereka, maka keberkahan Allah akan turun kepada kita. Kalau sama kita menghardik mereka, maka kita tergolong orang-orang yang berdusta atas agama kita, atau kita termasuk orang yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kita semakin sayang kepada anak yatim dan anak-anak yang saat ini hadir, mudah-mudahan bisa tambah soleh. Sukses dunia akhirat. Yang pastinya pesan saya, sayangi orang tua kita, baik bapak ataupun ibu kita. Kesuksesan ada di depan mata kita kalau kita sayang kepada orang tua. Alhamdulillah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.